Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitria dari kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Mata pelajaran Al-Islam. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan hingga saat ini. Oke, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW secara umum diperingati pada 12 Rabiul Awal yang tepat pada tahun ini 1442 Hijriah. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu dihubungkan dengan tahun gajah 570 Masehi, ketika Abraha al-Ashram berniat ingin meratakan Ka'bah. Peristiwa itu kerekam dalam Al-Quran Surah Al-Fil, Surah 105. Penamaan tahun gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa oleh Abraha al-Ashram untuk meratakan Ka'bah. Adapun beberapa Abraha berniat demikian. Ia membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Qolis dengan harapan menjadi tempat ibadah terluas di seluruh dunia menyaingi Mekah. Sebelum tahun gajah ada peristiwa lain yang jadi salah satu kunci perubahan kaum Quraisy dengan bangsa Arab, yang tidak lain adalah pernikahan putra Abdul Muthalib, Abdullah, dengan Aminah binti Wahab. Ketika tentara bergajah Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah tidak berada di Mekah. Ia meninggalkan Aminah untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu cukup panjang. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib. Ia jatuh sakit. Lalu Abdul Muthalib mengutus Harits, putra sulungnya, untuk menjemput Abdullah dari Yastrib. Namun ketika sesampainya di Yastrib, Harits harus menerima kabar pahit bahwa Abdullah telah meninggal dan telah dikuburkan pula. Duka mendalam dirasakan oleh Aminah. Dalam waktu pernikahan yang singkat, ia harus kehilangan sang suami. Namun dalam lara itu, ia harus menguatkan hati, menunggu kehadiran buah cintanya bersama Abdullah. Lalu bayi yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir, seorang laki-laki. Abdul Muthalib yang mendengar kabar itu tentu saja rasanya gembira. Lalu diangkatnya dan dibawa ke Mekah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan kuat. Aku menginginkan dia menjadi orang yang berguna bagi Tuhannya di langit dan bagi makhluknya di bumi, kata Abdul Muthalib. Sekian cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.